Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Anaba Salamah, mahasiswi STEN angkatan 2019. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku kerja kewirausahaan 2, yaitu buku kerja 10 dan 11, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Lanjut saja pada penjelasannya. Langsung saja pada buku kerja yang ke-10, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja yang pertama yaitu alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi yang pertama yaitu tantangan cash flow atau laporan arus kas, yaitu upaya untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran menjadi lebih teratur, di mana pemasukan harus lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Bagaimana cara pemasukan harus cukup untuk membeli kembali bahan baku, gaji karyawan, biaya tetap seperti gedung, listrik, dan air. Tidak lupa juga untuk laba. Yang kedua yaitu penanaman modal. Nah, dalam usaha ini saya mengajak teman dan keluarga dalam penanaman modal berbentuk saham, di mana keuntungannya akan kita bagi setiap tahun sesuai persentase yang sudah disepakati. Yang ketiga yaitu siklus pengembangan produk yang panjang. Nah, ini juga tidak kalah penting untuk keberlangsungan perusahaan, di mana produk kami harus tetap diminati masyarakat dan mengalami kenaikan. Misalnya dengan mengikuti perkembangan zaman, mungkin dengan packaging yang menarik, tempat yang instagramable, memodifikasi makanan menjadi makanan kekinian dan enak, dan mempromosikan di sosial media seperti TikTok dan Instagram yang sedang ramai, atau bergabung dengan e-commerce seperti Shopee, GoFood, atau GrabFood. Kriteria unjuk kerja 1.2 yaitu sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber personal dapat mencakupi yang pertama dana pribadi pendiri, 2 teman dan keluarga seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kriteria unjuk kerja 1.3 yaitu potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi 1 personal funds atau dana pribadi, 2 equity capital atau penyertaan modal, 3 debt financing atau pembiayaan terhutang, keempat creative sources atau sumber-sumber kreatif. Elemen yang kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas, terdiri dari business angel, ventura capital, dan IPO atau initial public offering. Di sini saya lebih cenderung menggunakan IPO karena dapat memberikan manfaat antara lain mengatasi kendala pinjaman, mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank, diversifikasi likuiditas dan portofolio, monitoring, dan juga pengakuan investor dan perubahan modal. Elemen ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman, terdiri dari bank komersial, SBA Guaranteed Loan, dan sumber-sumber pinjaman lain seperti teman dan keluarga, kartu kredit, dan organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Di sini saya lebih memilih sumber pinjaman lain seperti teman dan keluarga. Elemen keempat yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Kriteria unjuk kerjanya terdiri dari yang pertama ada leasing atau sewa, yang kedua SBIR atau Small Business Innovation Research, STTR atau Small Business Technology Transfer, grant programs diidentifikasi. Lanjut pada buku kerja 11 yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Langkah yang pertama yaitu identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja 1.1 informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, profitabilitas, dan angka penjualan.
Kemudian ada jenis pemasaran. Saya memilih yang pertama, pemasaran langsung. Menurut saya, strategi ini merupakan salah satu strategi yang efektif di mana perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen dengan cara interaksi langsung dengan konsumen, di mana memudahkan penjual dalam menyampaikan identitas produknya dan membuat konsumen memahami produk yang kita perdagangkan. Dalam hal ini dapat membangun chemistry dengan konsumen sehingga konsumen merasa nyaman dan dihormati. Dua, pemasaran produk. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menemukan pasar yang tepat untuk produk dan penempatannya sedemikian rupa sehingga mendapatkan respon pelanggan yang baik. Tiga, pemasaran layanan. Walaupun perusahaan kami menjual produk, namun pelayanan juga tidak kalah penting. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah atau masukan pelanggan, sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik dan kepercayaan dari pelanggan, serta sebagai bahan evaluasi untuk perusahaan. Yang keempat, ada pemasaran jarak jauh, merupakan penawaran pelayanan produk melalui teknologi internet seperti penjualan di e-commerce, website, dan sebagainya, sehingga memudahkan konsumen mengakses produk yang kita miliki. 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Yang pertama, potensi pasar baru seperti e-commerce. 2. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, dan profitabilitas. 1.3 Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis, potensial mereka, dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan kreatif dapat meliputi functional approach atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar, dan managerial approach atau peningkatan pengelolaan usaha. Langkah yang kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Hasil peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar atau menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha, pengembangan produk, atau dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB atau Features, Advantage, and Benefit dari produk, mengubah model, atau menambah ukuran baru. 2.2 Hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi yang pertama, desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Kedua, fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Yang ketiga, daya tahan bahan baku produk. Keempat, bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Selanjutnya, bahaya pada kondisi operasi normal, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, standarisasi, dan kemungkinan untuk diproduksi dan diproses. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran
dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Hasil kelayakan finansial dapat mencakupi yang pertama, faktor eksternal seperti kode etik, kebijakan dan pedoman, peraturan undang-undang yang relevan. Selanjutnya, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Hasil strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga dan periklanan ekstensif. 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Hasil ranking peluang pemasaran yaitu Quick Win Topics. Langkah yang ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Hasil perubahan yang diperlukan yaitu manajemen proses kreatif end-to-end, data pemasaran dan analisis, kepatuhan dan risiko merek. 3.2 Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Hasil perubahan organisasi yaitu struktur fungsional organisasi. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang sudah ada. Hasil perkiraan kebutuhan sumber daya yaitu staf tambahan, peralatan, biaya promosi, penelitian, dan pengembangan. 3.4 Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Hasil komunikasi kelayakan antara lain staf keuangan, staf sumber daya manusia, tenaga pemasaran, pemilik, dan staf produksi. Cukup sekian penjelasan mengenai buku kerja 10 dan 11 Kewirausahaan 2. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.